Recording in progress. Ketemu lagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan web blog ya, menggunakan WordPress atau website pribadi ya, menggunakan WordPress. Nah, jadi pengelolaan sebuah blog itu dikendalikan dari back-end atau sisi belakang dari WordPress yang dikenal dengan nama dashboard ya. Jadi bagaimana kita mengelola posting-posting yang kita buat, mengelola tampilan widget ya untuk tampilan website yang ingin kita buat itu dilakukannya di dashboard. Nah, istilah back-end atau bagian belakang itu merujuk pada tampilan yang digunakan untuk pengelolaan ya, pengelolaan sebuah web. Sedangkan front end itu adalah tampilan depan. Jadi semacam etalasenya. Kalau back end itu dapur ya. Anggap saja dapurnya. Jadi kalau tampilan yang dilihat oleh orang ya, orang yang mengunjungi website kita itu disebutnya front end-nya. Nah, sedangkan di bagian belakang bagaimana presentasi sebuah posting disiapkan itu dilakukan di dashboard kalau di dalam terminologi WordPress ya. Jadi seperti apa tampilan dashboard? Tampilan dashboard itu muncul kalau kita sudah login ya, mengisi username dan password, maka akan muncul apa yang disebut dengan dashboard seperti ini ya. Nah, dashboard itu sebenarnya secara umum terbagi dua bagian, yaitu bagian kiri atau bilah kiri ya. Ini yang berisi menunya ya, seperti beranda, statistik, terus upgrade, kotak masuk, post, media, laman, dan sebagainya. Dan bilah kanan yang berisi tempat kerja ya atau work areanya dari katakanlah misalnya beranda, lalu di sini statistik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba lihat atau kelola dashboard yang sudah kita punya ya. Yang sudah kita buat. Nah, ini tampilan depan ya. Tampilan depan, nah tampilan depannya bisa kita lihat di sini, tab baru. Ya, ini tampilan depannya sederhana seperti ini ya. Kalau blog itu memang rata-rata bentuknya sederhana. Nah, terus tampilan dashboard atau back end-nya itu terdiri dari pertama ini nama situsnya ya. Nah, ini alamatnya ada. Ini ada pilihan upgrade untuk memilih web yang mungkin kita ingin berbayar ya dengan tentu fitur dan layanan yang lebih lengkap ya. Nah, kalau kita tetap akan menggunakan yang free berarti nggak usah. Lalu beranda ya. Beranda ini adalah tampilan umum dari perubahan-perubahan yang terjadi di web kita ya. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini statistiknya juga ada, tapi statistik yang lengkapnya ada di stats ya. Nah, kalau di stats kita bisa melihat dalam jumlah hari yang lebih banyak ya, bisa mingguan ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini tulisan apa yang banyak dibaca oleh pengunjung web kita ya. Ada berapa gitu. Lalu perujuknya dari mana ya? Dapat apa? Informasi untuk sampai ke web kita itu dari mesin pencari sebanyak 18 kunjungan, katakanlah seperti itu.
Nah, kemudian kalau dilihat di sini ya, sebagian besar atau katakanlah semua pengunjungnya itu berasal dari Indonesia ya. Kalau kita ingin pengunjung yang lebih luas, tentu tulisannya kita buat dalam bahasa, katakanlah misalnya bahasa Inggris ya, yang banyak dipahami oleh eh, orang yang mengakses internet dari berbagai negara. Nah, kemudian kotak masuk ya. Kotak masuk. Nah, ini itu adalah kalau kita menggunakan WordPress yang berbayar. Jadi kita punya inbox email ya. Nah, tapi bukan berarti tidak ada yang merespon web kita. Itu tetap bisa kita lihat di sini komentar ya. Nah, ini di komentar. Kalau misalnya tulisan kita menarik dan ada hal yang ingin ditanyakan oleh pengunjung, biasanya mereka akan mengisi kolom komentar dan kita bisa membalas di sini. Ya, itu dikendalikan di dashboard juga. Lalu post ya, tadi dari kotak masuk post. Nah, ini adalah tulisan-tulisan yang sudah kita buat ya. Nah, di post ini sebenarnya banyak, kita bisa melihat apakah ada tulisan yang belum dipublikasi, biasanya di draft ya. Ini. Nah, terus ada tulisan yang dijadwalkan dan belum kita publish, ya itu bisa kita lihat tidak ada ya. Nah, terus kita bisa juga membuat tulisan baru ya. Atau di sini bisa tulisan baru. Nah, kalau kita membuat sebuah tulisan baru, ya bisa katakanlah dari sini. Nah, selain menulis berita, ya menulis artikel ataupun tulisannya di sini dan seterusnya, itu kita juga biasanya diminta mengisi kategori ya, jenisnya apa gitu di sini. Nah, itu kategori itu akan masuk di dalam sini kategori. Nah, ini kategorinya untuk administrasi guru ada 20 tulisan, artikel ada 5, desain ada 2 ya. Tentang internet ada 34 gitu. Nah, ini adalah daftar tulisan-tulisan yang sudah kita masukkan ke dalam website WordPress kita. Nah, kemudian ini post ya, post sampai kategori dan tag ya, tag. Nah, kemudian media ya, media. Media itu adalah daftar gambar. Nah, disarankan kita sebenarnya di post bisa melink ke halaman web lain untuk menampilkan sebuah gambar. Tapi kalau halaman web referensinya sudah ditutup, misalnya karena webnya udah nggak diperbaharui, ya itu gambar kita akan hilang, ya media yang kita sisipkan ke dalam post akan hilang. Nah, supaya tetap ada, ya itu sebaiknya kita masukkan ke dalam website kita, kita upload medianya. Misalnya kita klik ya, tambah. Nah, kita masukkan prosedur menghidupkan komputer. Kita masukkan di medianya ke sini. Nah, ini nanti pada saat di post ya, nanti tinggal disisipkan dari daftar media yang kita punya ya. Jadi misalnya di post nih. Di post kita buat baru ya, post tambah baru. Nanti kita di dalam artikelnya bisa memasukkan media ya, plus gambar. Nah, tinggal pilih ya, nggak usah. Kalau ini nih yang saya bilang, kalau kita masukkan URL gambar dari web lain itu sering hilang. Kalau unggah kita ambil dari laptop.
dari lokal. Nah, ini pilih gambar ini dari media. Pustaka media. Masukkan, sisipkan. Nah, ini otomatis gambarnya nanti nggak akan hilang ya. Ini cuma nyoba aja, nggak usah kita terbitkan. Cancel. Nah, kemudian tadi media ya. Media, ada tautan. Nah, ini tautan biasanya nanti kita bisa masukkan website teman-teman kita ya. Jadi nanti biasanya ada di widget. Nanti tentang itu akan kita bahas. Nah, kemudian laman. Laman. Nah, ini adalah halaman ya. Halaman itu apa? Kamu bisa membuat dalam satu website beberapa halaman lain ya. Jadi nih seperti ini. Nah, ini namanya yang di atas nih halaman. Tapi bisa juga tuh ada ke bawah menunya gitu. Memang musik. Kita tambahkan kategorinya gitu. Kalau kamu isinya tulisan website tentang lirik ya, lirik-lirik lagu, kamu bisa klik My Music, misalnya jenis Indonesia, asing, atau barat, terus K-pop gitu ya kategorinya. Nanti di dalam itu ada daftar lagu-lagu ya, lirik-lirik lagunya. Atau film ya, film bisa misalnya film komedi, film action ya. Nah, di bawahnya bikin di sistem. Jadi semacam sistem menu nanti di halaman tuh bisa ya. Halaman desain gitu ya. Nah, lanjut misalnya sesudah halaman ya, komentar. Nah, ini adalah komentar-komentar yang masuk biasanya nggak langsung muncul di web. Jadi kalau ada orang ngisi komentar di web kita, itu harus kita moderasi dulu. Maksudnya apakah pertanyaan atau komentar yang mereka kirim itu layak, kita yang menentukan ya. Kalau misalnya wah ini nih oke, boleh ditampilin di komentar pada artikel kita ya, artikelnya ini adanya di dalam artikel ini, kita tinggal klik setujui. Tapi kalau tulisannya kasar atau mungkin promosi ya atau spam, kita bisa masukkan ke spam atau ke tong sampah untuk dihapus. Atau bisa dibalas ya, klik balas gitu, nanti kamu balas tuh pertanyaan ataupun komentar yang dia berikan. Gitu. Ya, ini salah satu teman blogger Bapak ya. Setujui. Udah. Yang ini udah disetujui nih. Kalau yang masih hijau ini belum. Ya. Nah, ini komentar, lalu ada umpan balik ya. Umpan balik ini kalau di dalam blog kita masukkan formulir. Gimana cara bikin formulir? Nah, itu nanti kan kita bahas secara terpisah ya. Lalu ada pengguna. Jadi sebenarnya kalau kita punya web, kita bisa undang orang lain untuk ikut berkontribusi ya. Kita tambahkan siapa gitu. Kita undang siapa untuk jadi apa? Misalnya jadi penulis gitu, atau kontributor gitu. Nah, itu di pengguna kita masukkan emailnya ya, email dia, nanti dia bisa merespon dan memberi kontribusi tulisan di web kita. Seperti itu ya. Nah, ini semua pengguna. Ini memang cuma Bapak aja. Dan ini pengaturan yang kemarin ya. Yang kemarin sudah Bapak ajarkan, kalau kita baru buat itu sesudah jadi memang harus diluncurkan ya, diluncurkan. Kalau ini udah diluncurkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya simpel. Kalau WordPress itu sebenarnya bukan ininya yang penting ya, tapi
kreativitas dan produktivitas kamu menulis, ya. Jadi seberapa banyak, rajin, konsisten kamu menulis, ya, menulis di blog. Dan itu sangat bermanfaat. Bapak sudah nulis dari tahun 2009, ya, 13 tahun. Tulisannya sampai sekarang masih ada. Beberapa tulisan banyak yang dikomentari, ya, masih dikomentari sampai sekarang, gitu. Ya mungkin pada saat nanti Bapak sudah nggak ada juga, ya, anak Bapak bisa ikut melihat atau orang lain masih bisa memanfaatkan apa yang kita share. Kalau misalnya yang kita share itu ilmu yang bermanfaat, ya, itu sama seperti nulis buku kan. Jadi pahalanya mengalir terus, begitu. Jadi jangan bosan, jangan lelah menulis, ya. Atau biasakan kalian menulis. Kalau zaman sekarang ya di website pribadi aja kayak ini, kita nggak usah bayar, ya, nggak usah langganan, ya. Biasanya orang punya web tuh harus ngurus domain, harus bayar tahunan, ada biaya bulanan, gitu, harus ngatur yang rumit. Nah kalau di WordPress itu simple, ya, tambah ke sini tambah sederhana, semakin sederhana. Jadi memang didesain agar kita fokus ke menulisnya, ya, kreativitas kita dalam menulis apa aja. Yang penting usahakan seorisinil mungkin dan sekreatif mungkin. Jadi wadahnya sudah ada. Nah, tugas sekarang kamu buat lagi, ya, minggu ini buat satu tulisan lagi di blog kamu, WordPress kamu. Berarti Bapak nanti cek harusnya udah ada 2, ya. Kalau yang belum mengerjakan, jadi langsung bikin 2. Nah, sesudah itu tugas yang harus dikumpulkan di Google Classroom adalah men-screenshot statistik, ya. Jadi kamu klik statistik di dashboard, lalu screenshot. Kalau sudah screenshot, upload di Google Classroom statistiknya. Nggak apa-apa belum ada yang baca, belum ada pengunjung atau baru 1 gitu, ya. Dikirim bahwa istilahnya bukti bahwa kamu sudah menulis, ya. Kalau sudah ada 2 berarti tulisannya kan udah ada 2 tulisan, di statistiknya nanti terlihat, ya. Jadi tugasnya pertama menambah 1 tulisan lagi, lalu men-screenshot statistiknya. Oke, itu saja dulu materi dari Bapak minggu ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.